saya Priyotami dengan NIM 2304211 dari kelompok 6. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Angel Trianjani dengan pertanyaan, bagaimana governance digital dapat memastikan bahwa fitur sakti seperti integrasi end-to-end dan konsolidasi APBN tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga mencegah risiko korupsi dan penyalahgunaan data di seluruh siklus keuangan negara. Baik, akan saya jawab di mana governance digital ini dapat memastikan bahwa fitur sakti seperti integrasi end-to-end dan konsolidasi APBN tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperkuat pengendalian keuangan negara melalui pengaturan hak akses yang jelas, pemisahan tugas antar pengguna, dan pencatatan jejak audit digital. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran tercatat dalam sistem sehingga dapat diawasi dan ditelusuri jika terjadi penyimpangan. Selain itu, governance digital juga dapat melindungi data keuangan negara melalui pengamanan sistem yang berlapis, seperti pembatasan akses sesuai kewenangan, enkripsi data, serta pengawasan terhadap pengelolaan sistem. Dengan konsolidasi data dalam satu platform, keamanan ini dapat menjadi kunci agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai tugasnya, sehingga resiko penyalahgunaan dapat ditekan. Yang terakhir yaitu pencegahan korupsi diperkuat melalui pengawasan internal dan eksternal yang terintegrasi, seperti oleh Inspektorat, BPK, dan lembaga pengawas lainnya. Pengawasan ini memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan melalui Sakti sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tata kelola digital yang kuat, Sakti tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan negara. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Septiani Hajiman dengan NIM 230421154 akan menjawab pertanyaan dari Sabira Ramadhani dengan pertanyaan, KPPN Padang mengimplementasikan transparansi by design melalui berbagai kanal informasi. Selain indikator kinerja internal atau IKPA, apakah ada mekanisme umpan balik atau pengukuran kualitatif, misalnya survei kepuasan layanan atau indeks kepercayaan publik, yang secara langsung menghubungkan peningkatan transparansi digital Sakti dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBN. Maka dari itu, kelompok kami menjawab, KPPN Padang menerapkan survei kepuasan penggunaan layanan sebagai mekanisme umpan balik kualitatif selain IKPA, yang secara tidak langsung menghubungkan transparansi digital Sakti dengan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBN. Survei ini menargetkan mitra kerja Satker untuk menilai persepsi terhadap layanan Sakato, yaitu bagian dari Sakti, seperti pada penilaian inovasi pelayanan publik 2021, di mana peserta diminta mengisi kuesioner online untuk masukan perbaikan kualitas. Meski survei lebih fokus pada kepuasan penggunaan layanan internal atau partner, hasilnya mendukung transparansi by design Sakti dengan umpan balik yang mendorong akuntabilitas APBN, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik melalui pemantauan digital yang lebih baik. Adapun mekanisme umpan balik seperti yang pertama, survei kepuasan DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Induk KPPN, melakukan survei berkala untuk memasukkan penggunaan layanan, termasuk e-service Sakti, dengan indeks kepuasan yang meningkat antar tahun dan fokus perbaikan pada waktu penyelesaian serta penanganan pengaduan. Hubungan dengan kepercayaan publik, digitalisasi Sakti di KPPN termasuk Padang memungkinkan pemantauan transparansi aliran APBN, meminimalkan korupsi, dan membangun akuntabilitas yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meski pengukuran kualitatif seperti indeks kepercayaan publik belum disebutkan secara spesifik terhubung langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 230421154. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Luciana Andika. Apakah digitalisasi melalui Sakti benar-benar menjamin transparansi atau bisa memunculkan ketertutupan baru?
Digitalisasi Sakti dapat meningkatkan transparansi karena seluruh proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan terekam secara elektronik dan terintegrasi. Setiap transaksi meninggalkan jejak digital sehingga memudahkan pelacakan. Namun demikian, digitalisasi juga berpotensi menciptakan ketertutupan baru jika akses sistem terlalu berpusat pada segelintir pejabat. Kurangnya literasi digital membuat sebagian pegawai tidak memahami bagaimana pemeriksaan data dan tidak adanya publikasi data secara terbuka serta adanya peluang manipulasi pada level input. Artinya, digitalisasi bukan jaminan mutlak transparansi. Ia tetap membutuhkan governance, pengawasan, dan budaya organisasi yang terbuka. Yang kedua, bagaimana cara memastikan audit trail Sakti tidak bisa dimanipulasi pihak internal yang memiliki akses tinggi? Yang pertama, penerapan prinsip segregation of data. Setiap fungsi harus dipisah, seperti penginput data, verifikasi, dan persetujuan. Hal ini mencegah seseorang memiliki kendali penuh yang memungkinkan manipulasi. Yang kedua, pengaturan hak akses berbasis peran. Hak akses harus sangat spesifik dan dibatasi. Bahkan pejabat dengan level tinggi tidak boleh memiliki akses yang memungkinkan perubahan jejak audit. Yang ketiga, enkripsi dan immutable log. Audit trail harus disimpan dalam bentuk yang tidak dapat diubah, dan jika diubah harus meninggalkan rekaman perubahan. Teknologi seperti hash, timestamping, dan backup otomatis membantu mencegah modifikasi. Yang keempat, audit eksternal dan independen. Audit rutin oleh BPK, Ijen Kemenq atau APIP membantu memastikan integritas data, serta log review berkala. Unit pengawasan internal harus memiliki kewajiban meninjau jejak log secara rutin. Dapat saya simpulkan, digitalisasi Sakti memang meningkatkan transparansi, tetapi tetap berpotensi menciptakan ketertutupan baru jika tata kelola, pembatasan akses, dan pengawasan tidak diperkuat. Audit trail hanya akan aman dari manipulasi jika diterapkan kontrol internal yang ketat, pengawasan independen, serta teknologi pengamanan log yang tidak bisa diedit oleh siapapun, termasuk pejabat dengan akses tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Turnip dengan NIM 2342248. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Giva Febria Esa Rahman. Yang dimana pertanyaannya, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji, bahwa Sakti menjadi fondasi penting transformasi digital pengelolaan keuangan. Namun, apakah ada risiko ketergantungan sistem yang dapat melemahkan kinerja jika terjadi gangguan jaringan atau server? Lalu bagaimana upaya dalam mengatasi risiko yang sudah terjadi? Jawabannya ialah Sakti menjadi fondasi penting dalam transformasi digital pengelolaan keuangan negara, tentu membawa banyak sekali manfaat seperti efisiensi, transparansi, dan integrasi data. Namun, ketergantungan yang tinggi pada sistem juga menimbulkan risiko sistem dependensi, terutama ketika terjadi gangguan jaringan, server down, atau serangan siber. Jika hal ini terjadi, proses bisnis bisa terhambat mulai dari pencatatan transaksi, penerbitan SPM, hingga pelaporan keuangan. Jadi, untuk mengatasi risiko tersebut diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif seperti peningkatan kapasitas dan keandalan infrastruktur server, penerapan backup sistem yang terjalan real-time, serta penyediaan disaster recovery center sebagai cadangan ketika pusat data utama bermasalah.
Selain dari itu, pelatihan berkala kepada penggunaan, penyusunan SOP darurat, serta monitoring sistem 24/7 menjadi langkah penting agar gangguan dapat segera direspon dan tidak menghambat kinerja organisasi. Dengan demikian, meskipun risiko ketergantungan sistem tidak dapat dihindari, penerapan manajemen risiko yang kuat dapat meminimalkan dampaknya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.